juga sudah mereview pemeriksaan asesmen fisioterapi pada kasus kardiovaskular ya, merupakan review dari kuliah pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi, tapi dispesifikan aplikasinya pada gangguan kardiovaskuler. Maka hari ini kita mulai belajar kasus kardiovaskuler yang ditangani oleh fisioterapi. Kasus yang pertama yang paling sederhana dulu ya. Dan ini banyak sekali kasusnya baik di PPK 1 ya, di puskesmas ya. Kemudian di dokter keluarga itu kunjungannya banyak sekali. Fisioterapis juga salah satu lahan prakteknya atau lahan kerjanya adalah di puskesmas ya. Jadi akan sering ketemu juga dengan pasien seperti ini, atau mau klinik swasta, ini pasien hipertensi yang kayaknya sederhana tetapi luar biasa komplikasinya yang kemudian berhubungan dengan gangguan jantung, gangguan ginjal, stroke, kemudian kebutaan dan lain-lainnya. Karena itu sebagai kasus pertama untuk kardiovaskuler ini kita pilihkan hipertensi. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu melakukan asesmen atau asesmen penata laksanaan fisioterapi dan dokumentasi pada kasus hipertensi. Ada kata dokumentasi di Google Classroom sudah saya sertakan. Oh ya, file status klinis kemarin malah lupa saya upload ya. Nanti saya susulkan, mohon maaf kemarin lupa saya upload. Nanti saya susulkan status klinis. Kemudian materinya nanti review patologi hipertensi sudah Anda dapatkan, yang mengajar juga saya ya, yang mengampu mata kuliah patologi khusus sudah ada patologi hipertensi, jadi tinggal mereview. Kemudian yang utama adalah asesmen fisioterapi pada hipertensi, kemudian penata laksanaan fisioterapi pada hipertensi. Nah, sebagai awalan kalau kita mengamati, membaca-baca, mendengarkan berita bahwa saat ini angka kejadian atau prevalensi hipertensi dan penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner itu semakin meningkat. Kematian akibat kedua penyakit tersebut juga semakin meningkat. Jadi sebenarnya satu lagi, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke, ya, itu semakin meningkat. Mengapa? Apa penyebabnya? Mungkin ada yang mau jawab, kenapa kok sekarang semakin banyak hipertensi, banyak yang penyakit jantung, banyak yang stroke. Bahkan muda-muda, saya bolak-balik ketemu pasien tuh masih SMP aja sudah hipertensi. SMP itu sudah 140 tensinya. Sudah termasuk hipertensi. Ada yang mau jawab, kenapa kok sekarang kasusnya makin banyak? Coba Dika, silakan Dika, coba. Menurut Anda kenapa? Faktor tekanan hidup, Bu. Faktor? Tekanan itu, tekanan tuntutan hidup, Bu. Oh, tuntutan hidup, ya. Memicu stresor tinggi. Oke, yang lainnya apa? Ganang? Nah, Ganang? Tidak ada. Muhammad Iqbal? Iya, Bu. Kenapa kok kejadian hipertensi, penyakit jantung, dan stroke semakin meningkat menurut Anda? Tadi Dika sudah menjawab satu, betul. Salah satunya adalah faktor tekanan hidup atau tuntutan hidup yang kemudian memicu stresor. Mungkin, yang kedua, pola hidup yang kurang bagus, Bu. Ya, pola hidup yang kurang bagus. Contohnya apa? Begadang. Begadang. Ya. Minum-minuman yang tidak baik, beralkohol. Yang tidak baik, ya. Apalagi yang lain, Saldi. Iya, Bu. Ya, yang lain. Hari ini nanti saya banyak bertanya ya, jadi banyak diskusi. Yang lainnya selain faktor tuntutan hidup yang semakin tinggi, begadang, faktor minum minuman keras, apa lagi? Polusi, Bu. Ya? Apa?
Polusi. Polusi gimana? Polusi semuanya bisa dijelaskan? Yang terkait dengan hipertensi dan penyakit jantung. Bagaimana dengan pola makan? Contohnya, pola makan bagaimana yang meningkatkan kejadian hipertensi, jantung, dan stroke? Oke, Eli Zulfa, pola makan yang bagaimana? Pola makan yang ini Bu kayak makan makanan junk food, Ya, terus konsumsi banyak garam. ya. Jadi sebenarnya masih banyak faktor lagi, tapi yang Anda sebutkan tadi sudah saling melengkapi ya. Jadi ada banyak faktor yang intinya gaya hidupnya, kemudian lingkungan sosialnya, kemudian bagaimana kemampuan mengelola stresor itu juga kurang baik sehingga meningkatkan kejadian ini. Dari hipertensi memicu penyakit jantung, memicu gagal ginjal, memicu stroke, ya, dan teman-temannya. Ya. Nah, bagaimana peran fisioterapis? Nah, fisioterapis punya peran termasuk hipertensi yang ini yang banyak yang tidak diekspos ya sebenarnya dari hipertensi aja fisioterapis punya peran banyak di sini. Ya. Nah, hari ini kita lihat karena banyak kasus hipertensi yang sebenarnya sangat mengganggu tapi dokter sendiri termasuk saya gitu kalau di klinik saya memang nggak ada fisioterapisnya ya. Itu kalau misalnya di klinik saya ada fisioterapisnya yang standby ya mesti kalau arahnya perlu penanganan fisioterapi, mesti saya rujuk ke fisioterapis gitu. Pertama kita review dulu, ini sekali lagi review karena di patologi khusus Anda sudah mendapatkan materi ini. Patologi hipertensi. Apa itu hipertensi? Hiper itu tinggi, tensi dari tekanan darah ya, jadi penyakit tekanan darah tinggi dalam bahasa awam. Apa? Yaitu peningkatan tekanan darah melebihi rentang nilai normalnya. Nilai normalnya berapa? Nah ini selalu menyambung mata kuliah metodologi penelitian, kebenaran ilmiah itu sifatnya tentatif. Zaman dulu 150 itu tidak disebut hipertensi apalagi lansia. Kalau 160 baru disebut hipertensi itu zaman dulu. Jadi kalau orang 130, 140, 150 masih normal. Tapi setelah berbagai kajian penelitian yang saling melengkapi, ternyata rentang nilai normal berubah. Ya. 150 itu sudah hipertensi, 140 sudah hipertensi. Yang terbaru yang dari AHA itu bahkan 100 idealnya 110 120. Kalau di 130 ke atas itu sudah melebihi normal. Jadi di sini lebih aman saya tulis melebihi rentang nilai normalnya. Kenapa? Karena nilai normalnya itu masih bisa berubah seiring temuan-temuan kajian-kajian penelitian terbaru dan kemudian dievaluasi oleh Ikatan Profesi Sedunia, ya. Kita ingat kembali bahwa tekanan darah itu dituliskan dalam format tekanan darah sistolik per tekanan darah diastolik dalam satuan milimeter Hg, milimeter merkuri. Nah, tekanan sistolik adalah tekanan saat jantung memompa atau memeras darah keluar dari ruangannya menuju pembuluh darah. Tekanan diastolik itu apa? Tekanan saat ruangan jantung terisi darah. Kita fokuskan ke ventrikel kiri ya. Kalau kita fokus ventrikel kiri, ini berarti tekanan saat ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau tekanan diastolik, tekanan saat darah mengisi ventrikel kiri. Namanya memeras dengan mengisi, mesti tekanannya lebih tinggi saat dia memeras, memompa atau memeras. Tekanannya tinggi banget, sehingga tekanan sistolik itu lebih tinggi daripada tekanan diastolik. Kemudian rentang normal tekanan sistolik kurang dari 120 mm Hg, tekanan diastolik kurang dari 80. Nah, kan itu ini sudah merah. Yang didefinisi cuma rentang nilai normal, karena nanti boleh jadi tahun depan boleh jadi berubah lagi klasifikasinya, karena kita nggak pernah tahu. Kewajiban kita lifelong learning education ya, jadi pembelajaran sepanjang hayat. Ini yang klasifikasi JNC7 tahun 2003. Ini saya aja masih
menempuh pendidikan profesi. CNC 7. Saya masih koas ini 2003 itu. Pas saya kuliah menempuh S1, klasifikasinya masih belum seperti ini. Hipertensi kalau 160 ke atas. Begitu saya menempuh pendidikan profesi, koas, jadi pas kuliah S1 beda lagi klasifikasinya, begitu koas sudah beda lagi. Pas koas dengan CNC 7 itu 140 ke atas itu sudah disebut hipertensi. Nih yang di kotak tekanan darah 140 ke atas, sistoliknya itu hipertensi. Diastoliknya 90 ke atas. Ya. Kemudian diklasifikasikan jadi dua ya menurut klasifikasi ini, yaitu hipertensi stadium 1, stage 1 kalau 140 sampai 159 sistoliknya, atau diastoliknya 90 sampai 99. Hipertensi stadium 2 kalau 160 ke atas tekanan sistoliknya atau diastoliknya 100 ke atas. Ini JNC 7 2003. AHA, American Heart Association, ini ya. Dan American Stroke Association, ya, penyakit jantung dan stroke sebagai salah satu komplikasi hipertensi, itu asosiasinya yang di Amerika itu malah membuat kategori terbaru lagi tahun 2017, yaitu disebut hipertensi stadium 1 kalau sistoliknya 130 sampai 139. Nah, dulu 140, terus sekarang batasnya semakin diturunkan, yaitu 130 saja sudah termasuk hipertensi. Atau diastoliknya 80 ke atas itu sudah hipertensi. Stadium 1, 130 sampai 19, atau diastoliknya 80 sampai 89. Stadium 2, sistoliknya 140 atau lebih, atau diastoliknya 90 atau lebih. Jadi yang dulu stadium 1 sekarang sudah stadium 2, stage 2. Disebut krisis hipertensi, harus segera ditangani karena kalau tidak bisa berakibat sampai ke penyakit yang lebih berat bahkan mengancam nyawa, yaitu krisis hipertensi. Hypertensive crisis. Jadi krisis hipertensi. Kalau berapa tekanan diastolik, sistoliknya? Kalau 180 ke atas, dan atau diastoliknya 120 ke atas. Nah, nanti Anda kalau praktek di rumah sakit, Anda tinggal diskusi dengan pembimbing klinis, karena ada rumah sakit yang begitu yang terbaru langsung aplikasi yang terbaru, ya, terutama rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan itu biasanya pakai kategori yang terbaru untuk mengkategorikan pasiennya, tetapi ada yang masih menggunakan kategori JNC tadi yang stadium 1-nya 140. Nanti Anda lihat aja di 6 bulan 5 atau 6 bulan keliling rumah sakit itu nanti misalnya di rumah sakit X pakai standar yang mana untuk hipertensi. Rumah sakit berikutnya standar mana. Dan klasifikasi hipertensi itu secara garis besar ada dua, yaitu hipertensi primer atau disebut juga hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer penyebabnya tidak diketahui. Terjadi, dan ini adalah kasus hipertensi terbesar di dunia, itu sebenarnya termasuk dalam kriteria hipertensi primer. Terjadi pada sekitar 90-95% kasus hipertensi. Jadi mayoritas penderita hipertensi adalah penderita hipertensi primer. Bagaimana dengan hipertensi sekunder? Hipertensi sekunder kasusnya hanya kecil, 5-10%. Nah, dia diketahui penyebabnya. Ya, diketahui penyebab pastinya. Kenapa? Hipertensinya terjadi akibat penyakit lain. Ada penyakit hormonal ya, misalnya di gangguan adrenalnya, kemudian berlebihan produksi hormon adrenalinnya, kemudian hipertensi misalnya. Jadi akibat penyakit lain, ya. Nah, untuk hipertensi primer, tadi disebutkan tidak diketahui penyebab pastinya. Tetapi ada faktor-faktor yang ada pada diri seseorang yang meningkatkan resikonya terkena hipertensi primer, atau kita menyebutnya faktor resiko.
Ingat ya, kalau ditanya faktor resiko, jangan keliru dengan komplikasi. Faktor risiko itu temannya penyebab. Kalau penyebab itu pasti. Penyebab tuberkulosis apa? Infeksi, bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyebab pastinya. Kalau faktor risiko, faktor apa yang membuat dia gampang terkena? Oh, satu, kurang gizi atau gizi buruk. Daya tahan tubuhnya jelek. Penderita HIV/AIDS karena daya tahan tubuhnya jelek. Kemudian merokok, kemudian orang yang selalu kontak langsung dengan penderita TBC, nah itu faktor risiko. Nah, hipertensi primer juga demikian, belum diketahui penyebab pastinya, masih terus dikaji. Tetapi faktor-faktor risikonya itu ada 2 kelompok, yaitu faktor risiko yang bisa dikendalikan dan faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan. Atau faktor risiko yang bisa dikontrol dan faktor risiko yang tidak bisa dikontrol. Apa saja yang tidak bisa dikontrol? Yaitu yang kalau sudah dari lahir begitu, dia sudah ada sudah menyertai dirinya secara individual sejak seperti itu, nggak bisa diutak-atik lagi. Apa contohnya? Genetik. Faktor genetik. Apa? Ibu atau ayahnya atau nenek atau kakeknya yang kandung ya, ibu kandung, ayah kandung, kakek kandung, nenek kandung, atau yang turunan ke atasnya itu ada yang memiliki riwayat hipertensi. Nah, itu faktor genetik. Tapi selalu saya ingatkan, namanya faktor risiko itu meningkatkan risiko, bukan kok pasti ayahnya hipertensi, pasti dia hipertensi, enggak. Tapi risikonya mengalami hipertensi menjadi lebih tinggi dibandingkan orang tuanya nggak ada yang hipertensi. Yang kedua apa? Ras. Kan faktor genetik ini juga ras. Ternyata yang banyak ras Afrika dan Afroamerika. Kemudian jenis kelamin. Ya walaupun sekarang banyak banget di Thailand atau di mana saya baca di luar negeri ada negara yang menyediakan opsi pilihan jenis kelamin itu sampai 11 atau berapa gitu. Walaupun ada orang yang misalnya pria kemudian transgender kemudian jadi perempuan, padahal secara genetik pria, ya tetap jenis kelamin secara genetik nggak bisa diubah-ubah walaupun tampilan luarnya bisa dioperasi, di utak-atik, dipermak, tetapi dalamnya gennya kan tetap kromosom XY-nya kan tidak bisa diubah sampai saat ini, sehingga yang faktor risiko jenis kelamin itu termasuk yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diubah. Apa saja tadi? Ternyata berbeda. Untuk umur 45 tahun ke atas, pria itu lebih banyak daripada wanita. Tetapi pada umur 65 tahun ke atas, kalau sudah lansia, yang wanita lebih banyak yang mengalami hipertensi. Dan faktor umur ini juga walaupun sudah pakai stem cell dan lain-lain sehingga tampak muda banget, umurnya 45 tapi tampilannya kayak masih gadis 20 tahun misalnya, saking kinclongnya. Tapi umur biologis tidak bisa dibohongi. Ya, jadi umur biologisnya tetap 45 walaupun tampilannya seperti anak 20 tahun. Ya. Ini faktor yang tidak bisa dikendalikan. Selalu 40 tahun, 45 tahun ke atas itu sudah mesti mulai banyak penyakit yang datang. Ya, apalagi kalau wanita sudah mengalami menopause, wah itu sudah banyak keluhan. Ya. Kemudian faktor apa yang bisa dikendalikan? Yang bisa diubah? Merokok bisa dikendalikan, masih bisa mengurangi, masih bisa berhenti. Overweight atau obesitas masih bisa dikurangi. Om Igun baru viral berhasil menurunkan 25 kg kalau nggak salah dan masih mau turun lagi. Wah, keren itu, supaya dia bisa lebih sehat lagi. Karena apa? Karena dia ternyata setelah obesitas gulanya kalau nggak salah naik ya, jadi tinggi sekian ratus itu, sehingga memicu dia untuk lebih sehat lagi. Ya, dengan konsultasi ke dokter pribadi dipandu bagaimana menurunkan berat badan dengan sehat. Yang lainnya apa? Hiperkolesterolemia, kadar kolesterol darahnya tinggi. Menyambung yang kuliah minggu lalu, kolesterol total tinggi kalau lebih dari 200. Anda cek lagi di slide kemarin, trigliserid berapa, HDL berapa, LDL berapa.
Inaktivitas fisik, kurang gerak. Bedakan dengan kurang olahraga ya. Kurang olahraga dengan kurang gerak beda. Lebih parah kurang gerak. Kenapa? Ini yang dimaksud kurang gerak itu benar-benar yang males-malesan. Jadi misalnya kita bergerak aktif saja, nggak harus olahraga. Kita misalnya saya jalan dari depan rumah sampai ke dapur itu jalan berapa langkah itu kan sudah mengeluarkan energi ya, sudah bakar timbunan lemak, kemudian melatih muskuloskeletal saya juga. Tidak harus olahraga. Jadi ini benar-benar kurang gerak. Bukan hanya sekedar kurang olahraga. Kalau kurang gerak artinya jelas kurang olahraga plus jarang bergerak. Nonton depan TV tinggal pencet remote. Mau ada pilihan naik ke lantai berapa pakai tangga, tinggal pakai eskalator atau lift. Dari Akvis dari Tamanan kosnya di belakang Akvis mau ke Akvis, pilih sepeda, motor atau jalan kaki, misalnya motoran. Mau ke warung dekat situ ternyata motoran, padahal bisa jalan kaki atau bersepeda. Bersepeda kan tetap aktivitas fisik gitu. Ya. Kemudian konsumsi alkohol. Jelas konsumsi alkohol dan narkoba itu meningkatkan risiko. Kemudian diabetes mellitus. Nah, bisa dikendalikan gulanya loh. Kemudian diet tinggi natrium, maksudnya pola makan tinggi garam. Yang asin-asin, yang gurih-gurih. Banyak garamnya, banyak micinnya. Makanya sekarang anak-anak SMP aja tensinya sudah 130-an lah. Sehari-harinya snacknya tinggi natrium. Snack-snack yang bentuk aneka, bentuk crispy, keripik dan teman-temannya itu, waduh, saya nyoba aja satu aja, rasanya full micin. Jajan bakso satu mangkok, micinnya sesendok teh. Padahal 1 sendok teh itu untuk 1 panci mestinya. Ya, jadi anak-anak sekarang pola makannya bukan hanya kurang serat tapi tinggi garam, entah dari garam langsung maupun vaksin atau micin. Dia rendah kalium, kurang kalium. Padahal kalium itu sumber-sumbernya misalnya kayak buah pisang lah yang paling sederhana di Indonesia banyak, itu bagus. Ya. Kemudian stresor tinggi tadi terkait dengan tuntutan hidup sekarang. Ya kita kalau mau mengikuti asal mengikuti tren, mengikuti keinginan bukan kebutuhan, mengikuti tren, mengikuti omongan orang, apalagi sekarang dengan yang dijual itu konsepnya pengalaman ya. Jadi apa gitu, ngerasain apa, pergi kemana, makan apa, posting di Facebook, di Instagram gitu ya. Ditampilkan di situ, sehingga kalau nggak kuat-kuat ini kendalinya, wah ikut-ikutan. Ya. Dan stresornya tinggi, kalau nggak seperti itu nanti stres. Kemudian tren bully juga melanda di anak-anak dan remaja. Nggak punya HP dibully, punya HP tapi nggak sebagus temannya dibully, badannya agak gemuk dibully, badannya kurus dibully, kulitnya hitam dibully. Nah, jadi pakai kacamata tebal dibully. Nah, sekarang kalau nggak kuat-kuat betul mentalnya itu gampang stres ya. Nah ini ya tadi ya. Kemudian hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang penyebabnya jelas diketahui karena dia terjadi akibat penyakit lain. Penyakit apa misalnya? Penyakit gagal ginjal. Ya, penyakit ginjal kronis, gagal ginjal itu karena di ginjal itu ada hormon yang ikut mengendalikan tensi, ya, angiotensin, renin angiotensin, dia bisa memicu hipertensi. Dan sebaliknya, jadi ini siklus lingkaran setan ya, ada catatan. Hipertensi yang tidak dikendalikan, tinggi terus bertahun-tahun, bisa menyebabkan gagal ginjal. Bisa menyebabkan hipertensi. Gitu. Jadi hipertensi, banyak sekali kasus saya kan banyak berinteraksi dengan pengabdian masyarakat di lansia ya, banyak lansia yang nggak mampu. Itu karena orang hipertensi nggak banyak keluhan, tensi 200 ke atas itu biasa dia, nggak pernah ada keluhan. Sudah saya ingatkan rajin kontrol ke puskesmas, apalagi ada BPJS gratis gitu. Tapi kan kalau nggak ada keluhan nggak usah kontrol gitu pasiennya. Nanti tahu-tahu
Kalau nggak gagal jantung, gagal ginjal atau stroke. Ya. Kemudian gangguan hormon ya terkait tadi hormon stresnya tinggi, hormon adrenalinnya tinggi itu bisa memicu. Kemudian kelainan saraf ya yang membuat saraf simpatisnya nanti lebih dominan. Kemudian stres akut ya yang ekstrim gitu, ketakutan histeris yang akut. Nah, kemarahan yang akut juga bisa memicu tensi naik. Kemudian ada kasus-kasus kehamilan yang bisa memicu hipertensi. Ini juga kasus terutama pada kehamilan pertama ya, namanya eklamsia. Kemudian penggunaan obat tertentu ya, misalnya pelega ini hidung ini. Jadi jangan sembarangan minum obat karena ada yang dosisnya tinggi itu nanti langsung berdebar-debar meningkatkan tensi. Kemudian penggunaan pil KB, dia punya bakat hipertensi, jadi ibunya atau bapaknya hipertensi tinggi tensinya, berarti kan dia punya bakat, punya risiko. Maka kalau dia seorang wanita pengen mengikuti keluarga berencana, pilihlah yang sesuai kondisinya. Disampaikan ke Bu Bidan atau Bu Dokter yang menangani, ya, bahwa di keluarga ada hipertensi, di keluarga punya sakit apa gitu, dari ibunya atau ayahnya, nanti dipilihkan alat-alat kontrasepsi yang sesuai, yang tidak hormonal, misalnya IUD gitu. Ya. Dan obat-obat ilegal itu juga bisa memicu hipertensi. Dan ini saya percepat karena ini di fisiologi sudah ya, mengingat kembali bahwa cardiac output atau curah jantung dalam 1 menit, ya, minute output itu kombinasi dari frekuensi denyut jantung atau heart rate, berapa kali per menit berdetak, dan stroke volume sekuncap jantung, berapa volume sekali jantung berdenyut. Denyut jantung itu dipengaruhi oleh saraf dan hormon. Sementara kalau volume sekuncap jantung dipengaruhi oleh volume darah dan tahanan vaskuler. Nah, ini sudah ya kemarin cardiac output itu hasil perkalian heart rate kali stroke volume. Heart rate rata-rata pada orang dewasa kondisi istirahat 70 kali per menit. Stroke volume rata-rata pada orang dewasa pada kondisi istirahat 70 ml. Sehingga cardiac output itu atau dalam semenit itu rata-rata jantung memompa sekitar 4.900 sampai 5.000 ml. Atau 5 liter itulah, 5 liter darah dalam 1 menit. Bisa dibayangkan kerja kerasnya jantung. Dalam 1 jam berapa? Dalam 1 hari berapa? Sekarang umurnya berapa? Tinggal dikalikan. Nah, ini tadi heart rate dipengaruhi oleh saraf dan hormon. Saraf apa? Saraf simpatis dan hormonnya epinefrin atau adrenalin. Stroke volume sekuncap dipengaruhi oleh apa? Tadi venous return, jumlah volume darah yang kembali ke jantung, ya, kemudian volume darah itu sendiri, kemudian kontraktilitas jantung yang terpacu oleh saraf simpatis dan juga tahanan perifer. Tahanan perifer ini terkait erat dengan aterosklerosis. Semakin arterinya tebal bagian dalamnya, terjadi kerak-kerak yang numpuk membuat dinding bagian dalamnya menebal, kaku, lubangnya menyempit, maka tahanannya tinggi. Seperti selang air yang ketika menyiram tanaman, kita pencet, ya, tahanannya kan tinggi itu, sehingga tekanan yang keluar, air yang keluar juga semakin deras, ya, semakin tinggi. Itu seperti aterosklerosis juga seperti itu, ya. Jadi, nah, tekanan darah merupakan hasil perkalian dari cardiac output kali peripheral resisten. Jadi kalau cardiac outputnya naik, blood pressure-nya juga naik. Ini review aja ya. Nah, hipertensi terjadi karena kan kesimpulannya ini, blood pressure, tekanan darah itu hasil perkalian cardiac output kali peripheral resisten, kali tahanan perifer. Berarti hipertensi terjadi kalau cardiac output-nya naik dan atau tahanan vaskulernya naik. Contohnya bisa Anda baca sendiri di bawahnya. Contoh apa yang menyebabkan cardiac output naik? Oh, volume darahnya meningkat. Pada kasus apa ini ada? Kemudian stres. Yang kemudian
memicu aktivasi saraf simpatis. Nah, kita stres, kita kerja keras, olahraga berat, kita marah, ketakutan, itu kan yang terpicu hormon saraf simpatisnya, hormon epinefrinnya tinggi, sehingga berdebar-debar. Pas marah, takut, histeris, itu kan berdebar-debar. Nah, kalau berdebar-debar, frekuensi denyut jantungnya meningkat, menyebabkan cardiac output-nya meningkat. Kalau cardiac output-nya meningkat, membuat tensinya meningkat. Makanya kalau orang sering marah-marah, sering ketakutan, sering kecemasan, itu resiko tensinya tinggi. Sering ya, jadi bukan hanya sekali, tapi sering. Jadi ada orang sekarang penyakitnya banyak, terutama wanita yang kecemasan tinggi. Kecemasan tinggi, takut banget, itu udah resiko tensinya tinggi. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan tahanan vaskuler itu naik? Ini ada stres, ada aterosklerosis, tadi saya katakan jalur ini loh, aterosklerosis ini terutama. Dan ada gangguan yang lain di bawah sini. Diabetes itu juga menyebabkan tahanan vaskuler meningkat. Ya, akibat tingginya kadar gula darah, ya. Nah, ini pathway-nya bisa dibaca bagaimana rangsangan saraf simpatis menyebabkan pemicu, misalnya ketakutan, marah, stres itu ya, meningkatkan pacuan hormon epinefrin dan seterusnya, sehingga nanti tekanan darah itu akhirnya meningkat. Saluran arteri tersumbat, contohnya apa? Aterosklerosis. Ya. Jadi komplikasinya apa? Bisa ke gagal ginjal, ya, kemudian bisa ke gagal di ventricle, bisa. Ini dibaca sendiri ya. Nah, bagaimana manifestasi klinis? Ini saya merah. Mayoritas penderita hipertensi itu bersifat asimptomatis. Apa itu asimptomatis? Yaitu tidak ada keluhan. Simptom itu keluhan, asimptomatis berarti tidak ada keluhan. Kalau Anda sering-sering mengukur tensinya para lansia, awal-awal pertama ketemu para lansia gitu, bisa kaget. Ada keluhan nggak, Mbah? Nggak ada. Gitu. Saya tensi dulu ya, Mbah. Tensi. Gitu. Di tensi kaget loh. Diulang lagi. Loh, sama. Mbah, biasanya tensinya berapa? Wah, nggak hafal, jarang ngecek tensi. Gitu. Nah, sekarang berapa, Mbak? Ini 210/110 ya, Mbah. Pusing nggak? Enggak. Mual-mual? Enggak. Lehernya sakit? Enggak. Jadi banyak sekali kasus hipertensi itu yang tidak ada keluhan. Tetapi malah justru penderita yang 200-an, tensinya tinggi-tinggi tapi tidak ada keluhan sama sekali, itu malah lebih berisiko tinggi loh. Kenapa? Karena 200 saja nggak ada keluhan, berarti dia masih santai toh, masih makan asin-asin, masih begadang, masih kecapean aktif bekerja, nggak berobat. Jadi semakin nggak terkendali. Jadi tahu-tahu serangan stroke, pembuluh darahnya pecah. Tahu-tahu gagal ginjal. Tahu-tahu gagal jantung. Itu. Kenapa? Karena ketika biasa tinggi 180 ke atas, nggak ada keluhan sama sekali, itu tadi nggak ada kendalinya. Beda, ada orang yang naik 150 itu udah pusing, nggak karuan. Jadi tergantung masing-masing fisiologi tubuh seseorang beda-beda ya responnya. Ada yang 150 itu udah keliengan, mual, muntah, cengeng gitu. Tapi dia dengan begitu kan jadi ada apa dengan tubuh saya? Oh, kemudian dia cek tensinya ternyata 150. Oh, biasanya saya tuh cuma 110 ya kok 150. Oh, pantas pusing, mual dan seterusnya. Berarti sekarang harus istirahat, nggak begadang, ngurangi makan asin, ngurangi yang berlemak. Seperti itu, jadi malah ada kendali. Ya, kadang di masyarakat itu seringnya yang kita temui itu tadi masyarakat terutama di perkampungan gitu ya, lansia-lansia gitu, banyak yang tensinya tinggi-tinggi 180 tinggi ke atas, tidak ditangani dan tahu-tahu nanti serangan jantung, serangan stroke atau gagal ginjal. Nah, kalaupun sampai menimbulkan gejala, biasanya apa? Ini bedakan.
Ya, hati-hati. Satu, nyeri kepala. Nyeri kepala dalam bahasa medis cefalgia. Orang Jawa bilang mumet. Ini yang asli Jawa mestinya bisa membedakan mumet dengan glier atau buyer. Yang bukan asli Jawa, tolong hati-hati. Orang Jawa itu soalnya kosakatanya banyak banget. Ya. Mumet itu sakit kepala. Tapi kalau pusing, vertigo itu perasaan sensasi berputar. Muter-muter gitu atau perasaan mau jatuh. Kalau mau bangun gitu tahu-tahu udah muter gitu. Tahu-tahu dia muter terus muntah biasanya. Atau dia berdiri, wah sempoyongan tahu-tahu mau jatuh. Orang yang gampang pusing, gampang vertigo itu biasanya kalau naik kendaraan umum sering mabuk kendaraan. Jadi pas naik kendaraan umum seringnya muntah di perjalanan. Jadi beda ya, nyeri kepala itu cefalgia. Tapi kalau yang pusing vertigo, jadi untuk membedakannya gini, kalau keluhannya itu dia merasa melayang mau jatuh, atau perasaan sensasi berputar-putar, nah itu berarti vertigo. Di luar itu cefalgia. Rasanya seperti ditekan, diikat, berdenyut-denyut, dan lain-lain itu berarti cefalgia, nyeri kepala. Jadi mulai sekarang bedakan. Kemudian mual muntah, ini biasanya terutama yang mengalami keluhan pusing atau vertigo. Kemudian mual muntah. Nyeri tengkuk, sini, leher belakang tuh nyeri karena tegang ototnya. Orang Jawa bilang cengeng. Cengeng ya, bukan cengeng. Ini sekali lagi, yang bukan Jawa hati-hati karena tadi banyak sekali istilah nyeri dalam bahasa Jawa tuh banyak sekali kosakatanya. Teman saya ada yang protes membaca status medis, rekam medis, keluhan, wong simbah-simbah kok keluhan utamanya cengeng, gimana sih? Simbah-simbah kok cengeng, lagian ngapain kok di ini? Karena tinggal baca rekam medis. Jadi kita jelaskan bukan cengeng, itu cengeng. Cengeng itu nyeri, terasa kenceng-kenceng di tengkuk, di leher belakang. Dan bisa juga telinganya berdenging, nging gitu. Satu atau dua telinganya namanya tinnitus. Kemudian gelisah, cemas, susah tidur. Kalau tensinya tinggi bisa sampai mimisan atau epistaksis. Kemudian kadang kalau yang lebih berat sesak napas ya. Jadi tidak setiap orang sama keluhannya. Komplikasinya apa? Nah, itu tadi saya katakan. Hipertensi itu seringnya tidak bergejala. Mayoritas penderita hipertensi itu tidak mengeluhkan gejala kalau belum tinggi sampai level berapa. Sehingga karena tidak bergejala, tensinya tinggi aja dia masih merasa sehat, nggak sadar kalau sebenarnya dia dalam kondisi tidak sehat. Akhirnya justru tidak terkendali. Masih begadang, wah nonton sinetron, wah yang lagi sering dibahas ibu-ibu. Saya kemarin di rumah sakit kena COVID itu barengan saya di Bangsal. Pokoknya kalau sudah sore dari Pangeran yang habis isya itu saya nggak hafal gitu. Terus kemudian Andin malamnya masih nonton lagi, ini harusnya istirahat Bu, sampai malam nggak tahu sampai jam berapa saya udah tidur. Yang pasien lain masih nonton sinetron 3 sinetron berturut-turut sampai malam di channelnya salah satu channel televisi gitu. Padahal hipertensi dia sudah diingatkan tapi karena tadi hobi ya. Jadi tahu-tahu sudah timbul komplikasi apa? Tahu-tahu serangan jantung koroner. Tahu-tahu sekarang kok saya kalau nyapu halaman sesek terengah-engah, ternyata sudah gagal jantung. Sekarang kok kaki saya keduanya bengkak-bengkak. Ternyata gagal jantung. Terus tahu-tahu serangan stroke perdarahan misalnya. Kemudian tahu-tahu gagal ginjal, ya. Kemudian ada jadi aterosklerosis bisa memicu hipertensi, tapi hipertensi akan semakin memicu aterosklerosis. Ini lingkaran setan. Hubung aja. Aterosklerosis memicu terjadinya hipertensi, tapi hipertensi akan semakin menyebabkan aterosklerosisnya akan bertambah. Saling memperberat. Kemudian bisa perdarahan saraf mata, retina, yang menyebabkan kebutaan. Bisa juga gangguan ingatan pada orang dewasa ya, gangguan memori dan demensia atau pikun. Komplikasi-komplikasi ini terutama yang terkait jantung, ginjal, dan stroke, 3 itu.
3 organ itu kalau komplikasi utamanya jantung, ginjal, sama otak yang sering dipengaruhi. Ya, nih. Komplikasinya otak, stroke, jantung, serangan jantung atau gagal jantung, sama ginjal, gagal ginjal. Terutama 3 organ ini, terus organ lainnya adalah mata. Kebutaan karena perdarahan di retina. Seperti biasa nanti kalau mau tanya langsung aja chat atau raise hand ya. Nah, bagaimana diagnosisnya? Dengan asesmennya bagaimana? Pertama di anamnesis dulu. Selalu kan nggak langsung ujuk-ujuk tahu-tahu diperiksa. Di anamnesis dulu. Riwayatnya bagaimana? Ada keluhan apa? Misalnya nyeri kepala, tambah pusing, terus mual muntah, cengeng, tengkuknya terasa kenceng gitu. Sudah berapa hari? Dulu punya riwayat hipertensi, orang tuanya ada yang menderita hipertensi. Nah, dari anamnesis kan nanti ngarahnya ke hipertensi. Kemudian diperiksa tekanan darah, ya, setidaknya 2 kali. Ternyata rentangnya di atas normal, di atas rentang normal, ya. Nah, sambil ini ya, tahapan pemeriksaan tekanan darah. Alat untuk ini ya, tambahan ya, mereview lagi, Anda sudah praktek vital sign. Jadi review. Singkat ya, pemeriksaan atau PX tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah. Alatnya namanya apa? Gambar Isani? Sudah? Tidak ada? Derajat Adi? Derajat Adi juga tidak ada? Helmi Bahtiar? Ya, Bu. Ada. Apa alatnya apa? Alat untuk memeriksa tekanan darah. Tensi bukan, Bu? Tensimeter itu nama lainnya apa? Tensinya tensimeter. Nama lainnya aslinya apa? Sphygmo. Ini mestinya sudah di semester sebelum-sebelumnya ya. Ada praktek pemeriksaan dan pengukuran fisioterapi itu sphygmomanometer. Nama tensimeter itu aslinya sphygmomanometer. Plus apa? Alat utamanya tensimeter. Dibantu dengan apa? Kalau mau memeriksa tekanan darah, alatnya tensi dan apa? Ya? Stetoskop. Stetoskop. Kemudian tensimeter atau sphygmomanometer ada 3 macam. Lenggar? Apa? Tensimeter ya, Bu. Ya, apa saja tensimeter apa? Yang Anda miliki itu, yang dapat dari kampus itu apa? Saya singkat T. Tensimeter. Apa? Jarum, karena pakai jarum toh? Jarum, nama lainnya pegas, nama lainnya aneroid. Yang di rumah sakit biasanya yang tegak berdiri itu apa namanya? Yang Tensimeter apa? yang pakai tuh, Bu. Yang elektrik itu, Bu. Yang elektrik bisa, yang tegak berdiri, yang tegak itu loh, dipompa manual. Raksa, Bu. Raksa, tensimeter raksa. Ini mestinya saya tinggal mereview ya. Anda mestinya sudah praktek dan teori pengukuran dan pemeriksaan tuh. Tensimeter raksa saya singkat T. Yang tensimeter jarum yang itu ada jarumnya, kemudian Anda bawa kemana-mana dapat dari kampus itu tensimeter jarum atau pegas atau aneroid. Yang kedua tensimeter raksa yang
ditegakkan dulu, dibuka, ditegakkan, kemudian dipompa manual. Nah, satu lagi tensimeter yang sudah digital. Ya. Nah, ini mestinya harus bisa semua. Pakai tensimeter jarum bisa, tensimeter raksa bisa, tensimeter digital bisa. Ya. Kemudian pemeriksaan tensi dalam kondisi normal, maksudnya tidak ada luka bakar, tidak ada luka macam-macam. Dilakukan di mana? Saya panggil Lutfia. Ada Lutfia? Tadi yang izin tadi apa ya? Lutfia, coba Lutfia. Dilakukan di mana? Kalau Nancy dalam kondisi normal, nggak ada luka bakar, nggak ada. Udah, ini Marlon. Dilakukan di mana? Dipasang di mana mansetnya? Lengan kiri, Bu. Di lengan. Tepatnya di mana? Lengan itu kan banyak. Posisinya di mana? Dua jari di atas siku. Bisa di kiri, bisa dengan dua jari di atas siku dengan posisi tangan supinasi. Telentang ya, bukan tengkurap tangannya, supinasi. Ya, kemudian arteri yang didengarkan denyutnya, dipalpasi atau di auskultasi, arteri apa namanya? Michael, arterinya apa? Yang di siku itu apa? Arteri? Arteri ini, Bu. Brachialis. Ya bukan ya? Brachialis. Bener enggak? Kok mah ragu-ragu? Udah lulus anatomi tuh. Iya, Bu. Ya, arteri. Udah kemarin udah praktek vital sign belum? Arteri brachialis. Jangan langsung main tempel, biasanya pasang manset asal di siku, kemudian langsung tempelkan stetoskop. Bukan begitu. Cari dulu arterinya, nadinya, kemudian mansetnya itu kan ada arah, ada anak panah. Kalau Anda lihat tensimeter ada anak panah, arteri, anak panah. Oh, berarti arterinya di situ. Pasang mansetnya harus dipaskan. Pas anak panah arteri itu dipaskan di arah denyut arterinya. Kemudian biasanya dia dua jari di atas siku. Itu ya. Kemudian pemeriksaannya dengan metode apa? Dalam kondisi normal, metodenya mendengarkan itu apa? Inspeksi, palpasi, auskultasi, atau perkusi? Melina. Kalau pasang stetoskop, apa? Inspeksi, palpasi, perkusi, atau auskultasi? Perkusi. Kalau mendengarkan dengan stetoskop, namanya? Auskultasi. Auskultasi ya. Auskultasi dengan stetoskop. Ya. Hasilnya dinyatakan dalam TD sistolik per TD diastolik dalam satuan milimeter Hg. Tapi dalam kondisi pasien shock atau nadi atau apa
Ini shock ya. Maka dipakai metode palpasi. Tuh. Diraba denyut nadinya, bukan dengan stetoskop. Jadi kalau kondisi normal, orangnya pasiennya normal, tidak shock, tidak sedang kritis, masih terdengar, bisa dideteksi dengan stetoskop, itu pakai yang biasanya ya. Tetapi kalau kondisinya shock, tensinya turun drastis pas serangan jantung berjam-jam nggak nyadar kalau serangan jantung, keluarganya taunya pingsan aja gitu, turun drastis jadi 50 per nggak diketahui, jadi bukan dengan stetoskop. Nggak bisa pakai stetoskop karena dengan stetoskop tidak terdengar. Hasilnya dinyatakan, ini tulisan saya kelihatan toh? Kalau begitu saya ngomong kok nggak kelihatan yang dijelaskan, langsung diingatkan ya saya. Hasilnya dinyatakan dalam TD sistolik saja, karena TD diastolik tidak bisa dipalpasi dengan pasti. Tekanan darahnya sama dengan misalnya 50 mm Hg palpatoir, harus ada kata palpatoir ini, harus seperti ini. Tekanan darah 50 mm Hg, misalnya saya merujuk tekanan darah 50 mm Hg palpatoir. Nanti rumah sakit yang menerima petugas UGD-nya nanti melihat rujukan saya, data di rujukan saya, oh metode meriksa tensinya dengan metode palpasi, cuma diraba, karena apa? Dengan stetoskop nggak kedengeran, jadi diraba, ketemunya sistoliknya 50 mm Hg. Udah paham itu? Seperti itu. Yang ketinggalan nyatetnya tinggal di foto aja ya. Udah kelihatan kembali slide-nya? Ya? Ya, Bu. Ya, jadi ini di arteri brachialis ya. Kemudian ini Anda nanti mestinya di praktek vital sign sistolik itu ditandai dengan terdengar bunyi Korotkov keberapa? Korotkov ke-1, cek lagi materi apa? Praktek pemeriksaan tekanan darah Korotkov 1. Kalau diastolik itu Korotkov 1 itu pertama kali terdengar dek. Itu Korotkov 1. Yang Korotkov diastolik itu Korotkov 4 atau 5. Yaitu ketika dia menghilang pertama kali. Korotkov 5 ya. Nah, ini tensimeter digital. Tadi yang saya katakan ini pasang manset, tinggal pencet start, nanti udah ketemu sendiri. Tetapi selalu saya ingat, kalau mau memeriksa tensi pasien, beri kesempatan pasien istirahat dulu. Baru datang langsung Anda tensi, dia masih terengah-engah, jantungnya berdebar-debar karena habis jalan-jalan. Jangan. Beri kesempatan istirahat dulu 5 menit, sampai intinya supaya tekanan denyut jantungnya normal kembali, nggak berdebar-debar. Dia datang udah lama Bu, udah nunggu tadi 1 jam di sini karena pasiennya banyak, nunggu 1 jam. Saya panggil tapi dia ternyata barusan dari toilet atau dari kantin, nah, masih jalan-jalan ya sudah. Jadi patokannya bukan kapan datangnya, tapi pasien habis beraktivitas apa sehingga dia berdebar atau tidak. Jadi diberi kesempatan istirahat dulu. Yang kedua, kalau Nancy, fokus Nancy, jangan sambil ditanya-tanya.
Itu bolak-balik saya ketemu di rumah sakit, di klinik. Ini praktikan sama petugasnya kok sama-sama nggak sesuai SOP. Kalau di tensi, apalagi sekarang zamannya tensi digital loh. Banyak klinik dan rumah sakit pakai tensi digital. Tensi digital itu gerakan sedikit apapun sangat sensitif. Misalnya saya tensinya 100, saya termasuk rendah, 90 atau 100. Tensi saya misalnya 90 ya, 90. Di tensi pakai tensimeter raksa 90. Tapi dengan tensimeter digital, ketika saya di pompa di tensi dengan tensimeter digital, saya sambil ngomong atau bersin hasin atau batuk atau saya gerak gitu, tensi saya tahu-tahu lebih tinggi. Jadi terdeteksinya bisa 110. Karena itu kalau di tensi fokus pasiennya biar di tensi, apalagi kalau tensinya digital, karena sangat sensitif dan hasilnya bisa jauh berbeda, menjadi lebih tinggi, ya. Tuh. Jadi baru di tensi kok karena pasiennya banyak, di tensi pakai tensi digital yang sangat sensitif, pasiennya ditanya-tanya keluhannya apa lah, pasiennya kan ngomong terus sambil nggak sadar gerak-gerak, akhirnya tensinya lebih tinggi dari yang semestinya. Jadi tadi ya, ingat kembali kategori terbaru versus kategori JNC, nanti Anda lihat yang ada di klinik itu pakai kategori yang mana. Nah, Anda tinggal cek di link itu visual guide to high blood pressure, itu slide-slide tentang hipertensi, bagus. Nah, sekarang asesmen fisioterapi pada hipertensi, ya masih ada waktu 36 menit. Bagaimana asesmen fisioterapi? Ingat kembali bab 2 kemarin, asesmen fisioterapi diawali dengan melakukan anamnesis. Asesmen atau penilaian atau pengkajian permasalahan pasien dari segi fisioterapi. Sekali lagi, asesmen atau penilaian atau pengkajian masalah pasien dari segi fisioterapi dimulai dari anamnesis. Setelah anamnesis, pemeriksaan fisik. Ya, kalau ada hasil pemeriksaan penunjang bisa sebagai perbandingan. Kalau hipertensi nggak perlu pemeriksaan penunjang. Ya, kemudian tegakkan diagnosis, ya. Jadi mengingatkan kembali, ya. Asesmen, tahapan asesmen dalam kurung penilaian atau pengkajian masalah asesmen fisioterapi. Asesmen itu penilaian pengkajian masalah ya intinya. Fisioterapi. 1. Anamnesis. Anamnesis disingkat AX. Anamnesis kemarin ada keluhan utama, RPS dan teman-temannya, ya. Yang kedua, pemeriksaan atau disingkat PX fisik. 3 itu dalam kurung. Saya dalam kurung. Bila ada hasil pemeriksaan penunjang, bisa dikaji hasilnya dan dibandingkan dengan temuan AX dan PX fisik. Jadi tidak selalu ya, 3 dalam kurung itu tidak selalu ada. Kemudian yang berikutnya penegakan diagnosis atau DX fisioterapi. Ingat, selalu saya katakan, kalau hipertensi itu diagnosis medis. Hipertensi stage 1 itu hipertensi primer, stage 1 itu diagnosis medis. Nah, kalau diagnosis fisioterapi itu bukan hipertensinya, tapi selalu kalau ditanya diagnosis fisioterapinya apa? Anda menjawabnya 3 aspek. Biasakan itu kalau ditanya, diagnosis fisioterapinya apa? Hipertensi. Bukan, itu diagnosis medis. Diagnosis fisioterapinya
impairment-nya apa? Kemudian functional limitation kemarin sudah ada definisinya. Functional limitation impairment itu apa? Participation restriction atau dulu disebut disability. Area ini sering menghilang. Participation restriction dulu disebut disability atau apa pada kasus ini? Nah, 3 itu selalu langkahnya seperti itu. Ini konsepnya. Jadi apapun kasusnya selalu anamnesis, pemeriksaan fisik. Kalau ada pemeriksaan penunjang Anda cek dibandingkan dengan temuan Anda, penegakan diagnosis fisioterapinya, bukan hipertensi, bukan cerebral palsy, tapi apa? Impairment-nya apa? Functional limitation-nya apa? Participation restriction apa? Kemarin sudah ada definisinya. Impairment itu keluhan atau gangguan setingkat jaringan. Functional limitation, limitation keterbatasan, fungsional fungsi, keterbatasan fungsi dari orang tersebut atau organ yang mengalami sakit tersebut itu apa? Participation restriction, yaitu hambatan atau keterbatasan dalam berpartisipasi di lingkungan kerja atau sosial masyarakat. Ya, jadi kalau Anda lupa definisinya, per kata, fungsional fungsi, limit itu batas, keterbatasan. Participation itu partisipasi, restriction juga hambatan atau keterbatasan. Jadi keterbatasan dalam berpartisipasi sosial. Seperti itu ya. Nah, pada kasus ini apa? Nah, kita aplikasikan. Jadi selalu format ini, mulai bab ini kita akan selalu belajar melakukan seperti itu. Anamnesis. Ya. Anamnesisnya, gali dengan teliti dan terarah tentang apa keluhan utamanya, pusing, nyeri kepala, cengeng, mual, muntah atau apa, ya. Riwayat penyakit sekarang ditanya, riwayat penyakit sekarang nanti isinya perjalanan penyakitnya, sejak kapan, nyerinya di mana, terus-terusan atau tidak, kambuh-kambuhan atau terus-terusan, nyeri kepalanya seperti apa, cokot-cokot atau kenceng atau apa, kemudian sudah berobat kemana saja, setelah berobat berkurang atau tidak, keluhannya memberat bila apa, keluhan berkurang bila apa, itu mestinya sudah Anda pelajari ya. Di ini, tapi masih sering keliru. Riwayat penyakit dahulu, tanyakan dia memiliki riwayat penyakit yang lain tidak. Kalau yang dekat-dekat hipertensi itu ada nggak gangguan jantung, gangguan ginjal, kolesterol tinggi, diabetes itu. Riwayat penyakit keluarga atau RPK, ada nggak keluarga sedarah yang juga menderita hipertensi? Maksudnya orang tuanya kah, kakek nenek atau kakak adik kandung? Riwayat pribadi terkait kebiasaan sehari-hari, riwayat merokok, pola makan, pola tidur, olahraga, ada stresor minggu-minggu ini, ada nggak? Kemudian anamnesis sistem. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Ya, kemarin saya lupa upload status klinis, nanti saya susulkan di Google Classroom contoh format status klinis. Ini saya ambilkan contoh kasusnya dulu. Ya, sebentar. Nah, nanti Anda tuh kalau mau wisuda atau tidak itu tergantung loh, belum tentu IP-nya bagus tapi langsung wisuda kalau tidak lulus uji kompetensi. Jadi sekarang syarat bisa diwisuda kalau lulus uji kompetensi. Nah, kalau tidak lulus belum bisa diwisuda, harus ngulang dulu sampai lulus atau kompeten. Kalau lulus uji kompetensi namanya kompeten. Nah, uji kompetensi itu soalnya bukan kok misalnya ruangan jantung ada berapa, ada 4, tekanan diastolik itu apa rumus cardiac output, enggak seperti itu, tapi langsung kasus. Ada kasus ditanyakan terkait pemeriksaannya apa atau anamnesisnya bagaimana,
atau diagnosis fisioterapi bagaimana, atau modalitas pada kasus ini apa yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi di kuliah ini saya biasakan Anda untuk kasus ya. Benar-benar disimak. Sudah kelihatan soal kasus A? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ini contoh soal UTS ya. UTS yang dulu, versi dulu. Bukan yang versi sekarang. Soal kasus untuk A. Jadi supaya tidak mengulang-ulang, saya jadikan satu. Bapak Z, 46 tahun karyawan swasta, diantarkan anaknya ke puskesmas dikarenakan 2 hari ini mengeluh pusing. Pusing itu tadi ya, melayang atau berputar, mau jatuh itu, dan nyeri tengkuk. Setiap kali pusing bertambah berat, pasien merasa mual dan pandangan serasa berputar seperti mau jatuh. Tengkuk dan bau pasien terasa kencang seperti diikat. Akibatnya pasien seharian kemarin tiduran di rumah. Tidak ada keluhan batuk, pilek, ataupun demam. BAK, buang air kecil, BAB, lancar, buang air besar lancar. Pasien sudah minum paracetamol 2 kali, tapi keluhan tidak berkurang. Nah, ini pas saya buat pas waktu itu pemilu ya. Pasien adalah anggota KPPS ya, panitia pemungutan suara itu loh. Selama 1 minggu ini kurang tidur karena sibuk mengurus persiapan pemilu di TPS-nya hingga selesai 2 hari yang lalu. Bahkan di Indonesia banyak yang meninggal loh. Pasien menderita penyakit darah tinggi sejak 8 tahun yang lalu, tapi jarang berobat. Tidak ada riwayat cedera kepala. Ini tolong Anda screenshot atau foto saja ya, supaya tadi nggak kelamaan nyatet, karena kita langsung bahas kasus ini. Sekali lagi silakan mau di screenshot atau di foto silakan. Tidak ada riwayat cedera kepala, diabetes mellitus, penyakit ginjal, penyakit jantung, dan lainnya. Pasien tidak merokok. Ayah pasien juga menderita tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan dari dokter menunjukkan nadi 84 dan seterusnya, supaya nggak kelamaan. Nah, sekarang kita buat dalam format status klinis. Ingat, status klinis tadi formatnya untuk pertama identitas dulu. Ya. Ini saya ketik ya. Jadi pertama, identitas pasien. Apa? Ini apa ini? Nama ya. Kalau status klinis, kalau di rekam medis dicatat nama lengkapnya. Tapi kalau status klinis Anda untuk laporan itu disingkat inisial. Bapak Z. Ini apa ini yang 46 tahun? Ayo. Apa ini? Bapak Z itu nama, kalau 46 tahun usia. Masuk ya, biar cepat nanti. Kemudian karyawan swasta itu apa? Profesi, Bu. Pekerjaan. Pekerjaan. Nah. Ada lagi yang bisa digali dari kita simpulkan dari identitas ini. Apa? Keluhan, Bu. Keluhan apakah masuk identitas? Oh, bukan, Bu. Ya. Bukan, Bu. Ini alamat nggak ada ya? Kan ada 6 di ini. Ya toh? Karyawan swasta itu mestinya ini dideskripsikan kalau besok. Misalnya karyawan apa, gitu ya. Ini yang belum ada apa? Alamat. Nah, kalau Anda ketemu pasiennya, tanyakan pasiennya. Oh, ini nanti kayaknya ada nih di belakang tuh. Yang ini atau yang mana? Belum ya. Alamat di mana? Ya. Agama juga belum ada di sini. Jadi sambil Anda tulis ini identitas pasien. Pertama itu identitas ditulis. Langsung praktek ini ya. Ini kalau hilang blank atau enggak jelas tolong langsung diingatkan saya. Nanti kasihkan cerita Anda enggak lihat ininya. Pertama identitas pasien. Ini ada satu lagi. Apa? Yang sudah ada ini sebenarnya. Bapak itu menunjukkan apa? Jenis kelamin, Bu. Kelamin. Laki-laki. Ya. Nah, identitas pasien. Jadi mengubah dalam status klinis. Sambil latihan nulis. Kalau harapan saya Anda nulis karena supaya tahu. Oh, pertama yang diwawancara ditanyakan anamnesis itu ya, anamnesis
Mestinya disebutkan tanggal berapa. Ini. Ya. Kemudian ini tinggal saya ubah, ya. Status klinis. Ya. Terus sesudah identitas pasien, berikutnya yang ditanyakan adalah keluhan utama. Pada kasus ini apa? Coba, keluhan utama selalu saya ingatkan hanya kumpulan kata, bukan kalimat atau paragraf. Apa ini? Pusing. Ya. Ini ya. Ini ya. Pusing dan nyeri tengkuk. Keluhannya itu, keluhan utama itu kan keluhan yang mendorong pasien berobat ke layanan medis. Keluhan utamanya apa? Pusing dan nyeri tengkuk. Jadi bukan dalam bentuk kalimat panjang, pasien diantarkan anaknya ke puskesmas dikarenakan 2 hari ini mengeluh pusing dan nyeri tengkuk. Pusingnya bertambah, Pak, itu bukan keluhan utama. Kemudian sesudah ini apa? Sudah keluhan utama? Yuk, sambil Anda latihan nulis langsung di catatan supaya lebih ingat. Riwayat penyakit. Sekarang disingkat RPS. Riwayat penyakit sekarang itu isinya apa? Isinya onset atau kapan timbul keluhan. Kemudian intensitas atau derajat keluhan, berat atau ringan. Sifatnya atau terus-terusan, ya. Kemudian apalagi kronologi atau perjalanan sakitnya. Kemudian apa yang memperberat, apa yang meringankan keluhan. Kemudian riwayat pengobatan yang sudah dilakukan. Nah, RPS itu isinya itu cerita dalam bentuk paragraf seperti ceritanya itu nyambung. Jadi pasien itu kadang kalau dicerita, kalau ditanya nggak urut waktunya. Jadi kita dengarkan dulu, kemudian kita simpulkan, kita tulis dalam runutan yang urut. Kronologisnya itu supaya ketika membaca tuh jadi enak dan paham gitu loh. Jadi kalau ditanya-tanya kadang pasien nggak runtut ditanya-tanya. Ya, nah kalau di sini kasusnya apa berarti RPS-nya? Yang mana ini? Mulai dari mana sampai mana? Ya. Silakan Ana Amalia. Ya, Bu. RPS-nya apa? Gimana, Bu? RPS pada soal kasus ini apa? Tadi kan saya sudah kata kuncinya, RPS itu isinya ini loh. RPS itu isinya onset, ditanyakan kapan mulai timbul keluhan. Pada kasus ini ya saya percepat ya, RPS. Ini tinggal Anda tulis subjek. Pasien, jadi ada rangkaian kronologinya. Pasien diantarkan anaknya ke puskesmas dikarenakan 2 hari ini mengeluh pusing dan nyeri. Kan ini memperjelas keluhan toh, memperjelas keluhan utama. Keluhan utamanya pusing dan nyeri tengkuk. Sekarang diperjelas. Pasien diantarkan anaknya kemana toh ini puskesmas dikarenakan 2 hari onset. 2 hari ini onset. Ya. Ini di sini onset 2 hari itu. Ya. Mengeluh pusing dan nyeri tengkuk. Keluhan utamanya kan tadi ini, pusing dan nyeri tengkuk. Kemudian
Intensitasnya, pusingnya berat loh. Setiap pusing tambah berat, pasien merasa mual dan pandangan serasa berputar seperti mau jatuh. Tengkuk dan bau pasien terasa kencang seperti diikat. Akibatnya pasien seharian kemarin tiduran di rumah. Ini kan menunjukkan beratnya. Pasien jadi kemudian terus cuma tiduran aja karena mau jatuh-jatuh. Tidak ada keluhan. Nah, ini sebutkan, oh ya ini tambahi lagi. Adakah keluhan lainnya? Nah, ini ada nggak batuk? Oh enggak. Pilek? Enggak. Demam? Enggak ada. Buang air kecil, buang air besar dan kecil? Lancar. Kemudian apa namanya? Di sini ada riwayat pengobatan. Dia sudah minum paracetamol tapi nggak berkurang. Nah, ini ternyata selama seminggu ini dia kurang tidur karena sibuk persiapan pemilu dan ngurusi TPS-nya. Sampai di situ. Nah, yang ini masuk apa ini? Pasien menderita penyakit darah tinggi dan seterusnya. Diana. Ini masuk apa ini? Pasien menderita darah tinggi sejak 8 tahun yang lalu tapi jarang berobat. Tidak ada riwayat cedera kepala, diabetes mellitus, dan lain-lain itu termasuk apa? Diana, mana Diana? Oh ya. Apa Mika apa Mika? Ini masuk apa ini? Pasien menderita penyakit darah tinggi. Tuh. Keluhan lain bukan ya, Bu? Nah, riwayat penyakit. Riwayat penyakit. Apa? Riwayat penyakit dahulu. Dulu Anda praktek tulis SK atau tidak? Di mata kuliah lain yang sesuai. Mestinya sudah nulis SK loh, riwayat penyakit dahulu. Apa yang ditanyakan penyakit yang pernah diderita? Oh, pernah menderita darah tinggi sejak 8 tahun yang lalu, tapi jarang berobat. Riwayat apa lagi? Oh, tidak ada cedera kepala yang terkait pusingnya. Tidak ada diabetes, tidak ada penyakit ginjal, jantung, atau penyakit lainnya. Pasien tidak merokok itu termasuk dalam apa? Apa, Melina? Riwayat? Cepat saja karena keburu praktek ini. Riwayat pribadi. Pasien tidak merokok itu riwayat pribadi. Jadi kalau ada hipertensi, Anda jangan cuma pasien memiliki hipertensi, ditulis hipertensinya sejak kapan dan rajin berobat enggak. Terus, nih, ayah pasien juga menderita tekanan darah tinggi. Itu termasuk apa? Riwayat apa? Riwayat penyakit keluarga. Nah, ini silakan supaya cepat difoto atau di screenshot karena tidak akan saya bagikan ya. Nah, ini tinggal di-cut aja. Jadi riwayat penyakit keluarga dulu. Ini di-cut. Harus ini. Hasil pemeriksaan. Nah, ini berarti sudah pemeriksaan fisik di sini. Ini nomor 2, pemeriksaan fisik. Yang tadi anamnesisnya berarti nomor 1. Nah, anamnesis itu isinya ini. Isinya sudah terbiasa nulis. Ya. Di kuliah lain mestinya sudah ada praktek nulis ini, teori dan praktek ini. Keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat pribadi. Di sini tidak ada, mestinya kalau mau ditambahkan ini riwayat apa anamnesis sistem ya. Tapi pada soal kasus ini
tidak disebutkan, ya sudah, anamnesis sistemnya nggak disebutkan. Nah, pemeriksaan fisiknya bagaimana? Pemeriksaan fisik dari dokter menunjukkan ini namanya apa ini? Frekuensi denyut nadi itu apa? Termasuk pemeriksaan apa namanya? Pemeriksaan vital? Vital sign bukan Bu. Vital sign. Vital sign ini. Temperatur darah. Terus berat badan, tinggi badan? Termasuk apa? Pemeriksaan apa? Antropometri. Ini nanti mestinya dicek indeks massa tubuhnya berapa. Dia termasuk obes atau tidak. Ini mestinya di indeks massa tubuh berapa. Terus ini pemeriksaan berikutnya IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Inspeksi bagaimana? Di data kasus ini nggak ada. Ya, sedapatnya ada palpasi. Palpasinya apa? Terdapat spasme muskulus trapesius. Ya. Perkusi tidak ada datanya. Auskultasi tidak ada datanya. Nah, kalau di kasus sehari-hari ada lah, ini kan karena untuk soal ujian kan disingkat-singkat poin-poinnya. Terus ini apa? Dokter mengatakan pasien darah tinggi, berarti diagnosis medis hipertensi, ya. Stadium berapa? Ini kan darah tinggi loh ini. Terus terapinya kita ingat kemarin medikamentosa atau berupa obat. Itu 3 macam obat, itu nanti Anda menyebutkan apa saja. Kalau nulis status klinis itu ya. Kemudian non medikamentosa, fisioterapi. Fisioterapi di puskesmas tadi ya. Udah. Ini kalau mengubah kasus dengan data seadanya, tidak lengkap, diubah dalam format status klinis begini. Nah, dari asesmen fisioterapinya Anda tinggal melengkapi. Nah, sudah. Sekarang kembali ke yang tadi, ini saya percepat dulu karena sudah mau selesai jatah saya. Ini Bu Cinta nggak ngabar-ngabari mau diundur atau apa toh? Soalnya saya ini nggak ke kampus ini, jadi nggak tahu Bu Cinten langsung ngisi atau baru ada acara. Bu Jinten katanya jam 11, Bu. Jam 11? Oh ya, udah, berarti saya masih ada tenggang waktu nih. Jadi, oke, cara mengubah di sini dulu, ada yang bingung atau tidak? Ini besok pertemuan berikutnya juga saya buat begini lagi, kasus, ayo kita ubah. Jadi Anda langsung latihan nulis status klinis. Identitas itu tadi 6 yang ditanyakan, nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, agama, isinya apa saja. Mestinya anamnesis itu tanggal berapa. Terus keluhan utamanya apa? Ingat, keluhan utama hanya berupa kelompok kata, bukan paragraf di sini ya. Utama berupa kelompok kata, bukan kalimat atau paragraf. Pada kasus ini apa? Pusing dan nyeri tengkuk. RPS ditanyakan sejak kapan?
terus seberapa berat, kambuhan atau tidak, ada keluhan lain atau tidak, perjalanan penyakitnya gimana, ada apa yang perberat, apa yang peringan, riwayat pengobatannya yang sudah dilakukan apa, dan bagaimana hasilnya. Ini ditambahkan lakukan dan membaik atau sama saja gitu. Nah, RPS-nya begini. Kan keluhan utamanya pusing loh tadi. Pusing dan nyeri tengkuk. Nah, ini diperjelas pusingnya bagaimana, nyeri tengkuknya bagaimana. Ini datanya seadanya karena untuk ujian. Kepanjangan banget, kasihan. Nah, besok kalau ujian kompetensi Anda itu soalnya ya 3 kalimat, begitu biasanya rata-rata 3-4 kalimat terus langsung ditanyakan. Langsung disusul pertanyaan. Nanti saya tunjukkan contoh soal UKOM. Ini kan contoh soal UTS versi yang lama. Kalau sekarang format UTS UAS-nya saya buat soal tadi kasus dalam 3 kalimat misalnya terus pertanyaan. Pemeriksaan fisik ya, keadaan umum, vital sign. Oh ya, tadi keadaan umumnya belum ditambahkan tadi ya. Keadaan umum ini pasiennya kan berarti sadar toh, sadar penuh. Mestinya pemeriksaan sebelum vital sign itu keadaan umum. PX keadaan umum. Ini misalnya kesadaran kompos menti sadar penuh, pasiennya bisa ditanya-tanya. Hilang ya. Kembali ke sini. Nah, kemudian vital sign, tekanan darahnya gimana? Pemeriksaan antropometri penting, indeks massa tubuhnya. Terus pemeriksaan inspeksi. Nah, pada kasus ini dia kan nyeri tengkuk, nah, tengkuknya dipalpasi. Ketemu apa? Oh, pada kasus hipertensi biasanya ada spasme otot. Ya, paling sering misalnya trapesius paling sering. Ya. Terus nah, ini yang fisioterapis nanti Anda lanjutkan, karena tadi kan soal kasusnya hanya sampai itu, tidak sepanjang itu. Pemeriksaan gerak aktif, gerak pasif, gerak aktif, gerak isometrik melawan tahanan, kognitif, kemampuan intrapersonal, interpersonal. Pada kasus ini bisa semua ya, baik ini. Fungsional dasar bisa ya. Kemudian, nah, sekarang pemeriksaan spesifiknya apa? Anda tadi lanjutkan sendiri di catatan tadi, ini kan baru sampai sini tadi pemeriksaan ini PPA, mestinya ini lanjutkan gerak dasarnya bagaimana, kognitif interpersonal dan intrapersonalnya bagaimana, kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitasnya bagaimana, itu ditanyakan ke pasien. Terus dilakukan pemeriksaan spesifik, pemeriksaan derajat nyeri dengan apa, FAS atau BDS. Karena ada temuan spasme otot, dipalpasi apakah betul ada spasme, kalau ada seberapa tegang. Ya, apalagi yang sesuai dengan keluhan pasien. Ya. Kemudian penegakan diagnosis fisioterapi pada kasus ini apa? Impairment, gangguan setikat jaringan atau keluhan. Pada kasus ini apa? Ini Anda lanjutkan sendiri, nanti kalau nggak ada datanya ya tinggal tanda tanya begitu aja ya tadi. Seperti ini terus tadi ini DST dilanjutkan sendiri ya. Kemudian ini diagnosis fisioterapi. Pada kasus ini apa? Perform bila tidak ada datanya. Latihan nulis itu aja. Jadi, diagnosis fisioterapi pada kasus ini apa? Impairment-nya, functional limitation-nya, participation restriction-nya,
Apa? Impairment-nya pada kasus ini apa? Ada? Tadi ya. Nyeri. Ya. Nyeri. Kemudian, pusing tadi ya. Pusing. Pusing. Ada? Nyeri. Tengkuk. Pusing itu dalam bahasa medis. Ada di sini. Vertigo. Nyeri tengkuk. Ada. Spasme. Otot. Trapesius. Functional limitation-nya apa? Nanti tinggal dari data apa? Dia kehilangan fungsi apa? Oh, ternyata pasien tinggal cuma berbaring saja loh. Ya toh? Jadi, ini lihat datanya. Ini pasien hanya berbaring saja, berarti pasien tidak bisa melakukan ADL sendiri seperti biasa dan hanya bisa terbaring loh tadi karena pusing. Participation restriction, kalau dia tiduran terus bisa nggak bekerja? Enggak. Berarti bisa nggak bersosialisasi? Pasien tidak bisa, karyawan ya tadi ya, bekerja di kantornya dan tidak bisa beraktivitas sosial di masyarakat gara-gara pusing, mual, mau jatuh, dan nulisnya yang benar ya, functional limitation itu tulisannya dalam ejaan Inggris, jangan fungsional itu, functional limitation. Nah, seperti itu diagnosis fisioterapinya. Nah, tujuan terapinya apa? Tujuan terapi berarti ngurangi itu. Ini dengan kerjasama dengan dokter ya, kalau ngurangi vertigo nanti dengan obatnya. Nah, sambil Anda ngelatih, ada latihan fisioterapi untuk vertigo. Nyeri tengkuk, ngurangi nyerinya. Spasme otot, kurangi spasmenya. Ada keterbatasan ADL, tingkatkan ADL-nya. Seperti itu. Nah, modalitasnya apa? Berikutnya, tujuan fisioterapi apa? Jangka pendek apa? Jangka panjang apa? Berikutnya, modalitas yang dipilih apa? Ini kan tujuannya tadi sama, jangka pendek apa? Mengurangi vertigo itu nanti sama dokter sama Anda ngelatih untuk vertigonya bisa ya, vertigo, nyeri, dan spasme otot. Jadi Anda dari segi itu, bukan tensinya, tapi vertigonya itu nanti dokter ngasih obat vertigo, tapi Anda ada latihan untuk vertigo. Dari fisioterapi itu ada. Jangka panjangnya apa? Meningkatkan ADL. Modalitasnya apa? Nah, nanti tinggal dipilih. Misalnya, berdasar SOP atau standar layanan medis apa? Untuk nyeri, tuh. Kan sudah ada bantuan obat apa? Latihan apa? Untuk mengurangi nyeri, pakai apa? Apa IR? Apa TENS? Atau masas? Nyeri tengkuknya ini kan berkaitan dengan nyeri tengkuk dan spasmenya.
atau nah, ini yang kita bahas nanti, yang praktek Anda dengan Bu Jinten. Nah, cuma gitu aja, tinggal Anda laksanakan. Jadi selalu runtut. Buat diagnosis fisioterapinya, kalau udah ketemu tujuan terapinya kan sesuai masalah. Oh, ada masalahnya vertigo, nyeri, spasme otot, sama penurunan ADL. Sama berpartisipasi sosial tadi ya. Ini kan nanti kalau ADL-nya pulih nanti bisa berpartisipasi sosial. Maka modalitas yang Anda pilih apa? Kalau vertigo, dia udah dapat vertigo dari dokternya. Tapi Anda sebagai fisioterapis itu bisa membantu pasien untuk mengurangi vertigo dengan terapi latihan. Anda cari latihan untuk vertigo itu apa? Bisa browsing. Bisa tanya Bu Jinten untuk mengurangi vertigo apa latihannya. Ada dari fisioterapi itu, fisioterapi untuk vertigo atau rehabilitasi medis untuk vertigo. Untuk mengurangi nyeri tengkuknya kan akibat spasme otot trapesius. Ototnya kenceng sehingga nyeri. Nah, nyeri tengkuk dan spasme otot itu jadi satu. Kalau spasmenya berkurang, nyerinya berkurang. Nyerinya berkurang, spasmenya makin berkurang. Itu. Apa alatnya? Apakah IR, apakah TENS, apakah massage atau home program, atau IR dan massage dan home program, atau apa itu untuk mengurangi ini? Dicari menurut SOP apa? Untuk spasme otot itu yang lazim biasanya IR, massage, tapi mudah saya pilih ini harus ingat jangan sampai kontraindikasi. Jangan sampai milih modalitas yang nggak boleh pada kasus itu. Misalnya hipertensi kok dikasih latihan aktif dengan tahanan. Wah, ya itu tensinya tambah tinggi, nggak boleh. Hipertensi itu kan supaya tensinya rendah, pasien dirilekskan toh. Jadi milih modalitasnya ya jangan sembarangan gitu. Tuh, ada pertanyaan? Ini contoh-contoh kalau ujian UTS yang versi lama ya. Keluhan pusing, pandangan secara berputar seperti mau jatuh, dalam istilah medis disebut apa? Langsung aja jawab supaya cepat karena waktunya sudah habis. Apa ini? Nomor 11 ini. Pusing tadi, pusing, pandangan serasa berputar seperti mau jatuh, dalam istilah medis disebut Vertigo. Vertigo. Untuk mengukur tekanan darah pasien diperlukan alat apa? Ya, stetoskop dan sfigmomanometer. Jadi soal-soalnya langsung kasus ya, nggak teori lagi, nggak teori pada nggak banyak teorinya. Pada kondisi normal pemeriksaan tekanan darah dilakukan di mana? Ya, di atas arteri brachialis. Pada pemeriksaan tekanan darah, tekanan diastolik ditandai dengan terdengarnya bunyi apa? Tadi saya sudah loh. Rotkov 5. Menurut AHA, nah tadi kan saya ada dua versi, JNC 7 2003 dan AHA 2017. Tadi pasiennya tekanan darahnya berapa ya? Tekanan darah pasien tadi 160/90. Menurut kriteria AHA 2017, kasusnya, diagnosisnya hipertensi stadium berapa? 1 atau 2? 2 ya, ini kok jadi anteng nih. Berdasarkan penyebabnya, jenis tekanan darah tinggi yang dialami pasien termasuk apa? Primer, sekunder? Tidak ada penyakit ginjal, tidak ada penyakit jantung, tidak ada penyakit lain. Berarti dia termasuk hipertensi primer. Karena nggak ada riwayat penyakit yang bisa gagal ginjal atau yang lainnya itu. Faktor risiko tekanan darah tinggi yang dialami pasien adalah, nah ini nanti tinggal sesuaikan kasus. Apakah usia lanjut, umurnya baru 45. Faktor genetik, ada nggak di keluarganya yang menderita? Peran fisioterapis dalam kasus ini apa? Apa? Peran fisioterapis?
menguatkan otot trapesius, merelaksasikan otot trapesius, menguatkan kontraksi jantung, menurunkan tekanan darah, atau apa? Ini kok jadi anteng semua? Apa? Ayo, apa? Merelaksasikan muskulus trapesius, karena temuan di asesmennya tadi kan ada spasme, berarti direlaksasikan. Mengurangi spasme itu merelaksasikan. Untuk mengurangi nyeret tengkuk akibat spasme M. trapesius, tindakan fisioterapinya apa? SWD inframerah, isometrik dengan tahanan, SWD dan masas, atau inframerah dan masas? Saya jawab langsung ya, inframerah dan masas. Isometrik dengan tahanan nggak boleh, karena tensinya nanti malah tambah tinggi. Kalau aktif dengan tahanan, wah tensinya tambah tinggi, nggak boleh. Jadi dia perlu direlaksasikan. Dengan apa? Inframerah dan masas. Program yang sesuai pada kasus ini, progressive muscle relaxation. Nah, jadi contoh soal-soalnya nanti seperti itu. Ya, kalau Anda nanti versinya UKOM dan itu nanti ada soal kasus 3 kalimat misalnya, kemudian pertanyaannya, home program yang sesuai pada kasus ini adalah apa? Apa home program yang sesuai pada kasus ini? Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Secara cepat ya tadi ya. Yang progressive muscle relaxation silahkan dibaca nanti karena terus dilanjutkan Bu Jinten ya. Ini modalitas tadi kan sudah nih langsung. Nah, ini progressive muscle relaxation tinggal baca teori dan handout-nya ya, bagaimana caranya. Oke, ada pertanyaan? Saya ulangi, ini boleh difoto tadi yang kasusnya tadi. Saya ulangi dulu. Yang ini. Nah, mulai dari sini. Status klinis, anamnesis. Screenshot. Silakan. Yang ketinggalan tadi, ini. RPS. Ini RPD. Kalau nggak ada datanya ya sementara tanda tanya. Nanti Anda tinggal tahu, oh besok kalau anamnesis itu berarti harusnya dilengkapi. Anamnesis sistemnya apa? Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan vital sign, ini kuncinya tadi di sini. Nah, pemeriksaan vital sign, oh ternyata yang nggak normal dia tekanan darahnya. Antropometri selalu ukur MT, karena ini penting pada kasus ini, dia obesitas atau tidak. Karena termasuk faktor risiko. IPPA. Nah, ada nyeri tengkuk, ternyata ketemunya dari palpasi ketemu spasme otot trapesius. Medisnya dia hipertensi stage 2, terapinya medikamentosa 3 macam obat, non-medikamentosa ke fisioterapi. Ini dan seterusnya dilanjutkan sesuai form yang ada di slide itu. Nanti saya kirimkan formnya di Google Classroom sesudah ini. Terus diagnosis fisioterapinya, impairmentnya apa? Pusing tadi, vertigo, pusing mual muntah berputar, nyeri tengkuk, karena adanya spasme otot. Jadi ada nyeri, ada spasme. Functional limitation karena pasien hanya bisa tertiduran, berarti dia tidak bisa melakukan ADL sendiri seperti biasanya, nggak bisa mandi, bangun, seperti biasanya. Tidak bisa bekerja di kantornya, tidak bisa beraktivitas gara-gara tiduran terus. Nah, tujuan fisioterapinya ya tinggal seperti tadi, ada vertigo kurangi, ada nyeri tengkuk kurangi, ada spasme otot kurangi. Nah, modalitasnya nanti menurut SOP apa? Karena tiap-tiap institusi itu ada SOP-nya. Fisioterapis punya standar layanan fisioterapi juga disusun, masing-masing profesi ada. Gitu. Oke.
Sambil nunggu ada pertanyaan atau tidak, saya presensi ya. Sebagian sudah saya presensi tadi. Ana Amalia. Hadir, Bu. Damar Ihsani. Damar Ihsani. Tidak ada. Dika Meta. Dika mana? Dika tadi ada. Diana Pratiwi. Oh, tadi ya, Derajat Adi. Hadir, Bu. Eli Zulfa. Hadir, Bu. Ganang Apriandi. Ganang. Tadi ada. Helmi Bakhtiar. Hadir, Bu. Lenggar Trapsilardi. Hadir, Bu. Lutfiah Ayu. Hadir, Bu. Anton Bando. Hadir, Bu. Mika. Mika ada. Hadir, Bu. Melina. Muhammad Septian. Masih sakit ini? Sisi. Bu, kemarin tuh ternyata dia nganterin ibunya. Oh, antar ibunya nggak sakit ya berarti ya? Iya, Bu. Ya. Muhammad Saldi. Saya, Bu. Sisi ada ya. Tarisa. Hadir, Bu. Zidan. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Ya, nanti Anda PMR progresif muscle relaxation-nya bersama Bu Jinten ya, teori dan prakteknya. Bu. Ya. Muhammad